Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan memberi pencerahan dengan judul Manajemen Kolbu bagi Penyalahguna Narkoba bagian 2. Jadi yang video terdahulu adalah bagian pertama dan ini bagian kedua. Kenapa ini bagian kedua? Karena ada kaitannya yang lalu dengan yang sekarang, yang sehubungan dengan manajemen kolbu. Bicara penyalahguna, saya akan ulas sedikit di pencerahan hari ini bahwa narkotika itu mempunyai tiga sifat. Di antaranya pertama adalah depresan. Depresan itu adalah penenang. Kemudian halusinogen. Halusinogen itu adalah menghayal. Kemudian yang ketiga adalah stimulan. Stimulan itu adalah perangsang, seperti itu. Nah, dengan demikian, mengapa narkotika itu penyalahgunaannya dilarang? Ya, karena sifat narkotika itu hanya dipergunakan bagi tindakan medis. Itu dilakukan oleh dokter. Karena itu pun terhadap orang yang mengalami penyakit-penyakit tertentu seperti itu. Nah, dengan demikian penyalahgunaan narkoba ini harus kita antisipasi melalui karakter building yang semuanya itu ada di manajemen kolbu. Demikian. Nah, manajemen kolbu bagian 2 ini saya akan menyampaikan lebih spesifik mengenai kolbunya. Demikian. Sehingga agar dipahami bahwa kolbu itu adalah hati. Saya sampaikan bahwa kolbu atau hati adalah satu energi yang paling suci yang ada di dalam diri manusia. Kemudian antara kolbu dan nurani. Kolbu dan nurani itu sesungguhnya kolbu setiap manusia diwarisi oleh Allah SWT. Kemudian kolbu sendiri itu berlapis-lapis dan bagian yang paling terdalam itu disebut hati nurani. Seperti itu. Kemudian ada untuk membuka kolbu ada kuncinya. Bagaimana kuncinya? Tentunya untuk membuka kolbu tersebut harus dengan meditasi. Meditasi dengan konsentrasi, berzikir, sehingga kita betul-betul menenangkan hati di dalam keheningan. Di situ baru kita bisa keluar kolbu yang bersih tersebut, yang suci tersebut. Demikian. Sehingga kita tidak tersesat dalam kehidupan sehari-hari yang mana
nanti kita bahas lebih dalam lagi. Di antaranya ada sesuatu yang meracuni kolbu tersebut, yaitu nafsu. Jadi kolbu itu selalu berlawanan dengan nafsu, seperti itu. Kemudian nurani sendiri itu adalah koneksi pribadi seseorang kepada Allah yang bersifat dinamis, seperti itu. Sekilas mengenai kalbu tersebut. Sekarang kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kemudian kalau sudah tempatnya salah dan lupa, maka dari itu kita jangan merasa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan selalu mendapat toleransi, karena manusia selalu salah dan lupa. Jadi dimaklumi seperti itu. Tapi tidak demikian, karena kita pun harus melatih bahwa hindari salah dan lupa, perkecil salah dan lupa, ya, walaupun itu manusiawi, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus melatih kepekaan batin, ya, melatih kepekaan batin, seperti itu. Kemudian kepekaan itu timbul secara spontan di saat melihat kejadian di sekitar kita dengan tiba-tiba. Karena saat kejadian yang tiba-tiba itu ada reaksi secara spontan. Nah, reaksi secara spontan ini juga harus dilatih, yang disebut kepekaan. Karena setiap manusia pun berbeda-beda kepekaan tersebut, seperti itu. Kemudian untuk melatih reaksi tersebut, yaitu manusia yang ingin kepekaan itu terbiasa, kita harus mempunyai kekuatan positif. Jadi diri kita itu harus kita isi dengan yang positif dahulu, sehingga kita terdorong selalu ingin menolong orang, selalu ingin melakukan suatu perbuatan secara spontan bila mana ada yang kita lihat orang membutuhkan pertolongan, seperti itu. Jadi kepekaan itu sendiri harus dilatih, seperti itu. Kemudian dengan kekuatan positif tersebut, kita selalu memusatkan pikiran, sehingga dari pikiran yang positif itu pasti kita akan melakukan melontarkan kata-kata yang positif pula dan melakukan perbuatan yang positif, seperti itu. Jadi dengan kita berpikir positif, pasti kita berkata positif dan melakukan satu tindakan yang positif, seperti itu. Itu otomatis seperti itu. Sehingga seiring dengan kolbu, seperti itu. Kemudian kita juga harus melatih spiritual, ya.
Karena bila kolbu itu sudah muncul ke permukaan, maka spiritual itu dengan sendirinya juga akan terbentuk seperti itu, dimana akan melawan kekuatan negatif seperti itu. Dengan sendirinya kita bisa melawan kekuatan-kekuatan negatif yang selalu membisiki kita seperti itu, karena kita sudah terkendali dengan pikiran positif dan kolbu kita sudah muncul seperti itu. Kemudian hidup di dunia ini selalu berpasang-pasangan, tetapi ada yang selalu bersama tapi tidak bisa bersatu, dan ada yang bersatu namun tidak bisa bersama. Ada yang tahu seperti apa? Ya, selalu bersama tapi tidak bisa bersatu. Itu contohnya sepatu. Sepatu selalu bersama tapi tidak akan bisa bersatu, karena yang kiri dengan yang kanan tidak mungkin bisa bersatu. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang tahu? Ya, sendok dan garpu. Dia selalu bersama tapi tidak bisa bersatu, karena dia tidak akan ada pengorbanan. Sendok tidak akan mau berkorban menjadi garpu, begitupun garpu. Demikian. Jadi selalu bersama namun tidak bisa bersatu. Kemudian kita tidur, kemudian bangun, itu juga selalu bersama. Namun antara tidur dan bangun itu pun tidak akan bisa bersatu. Seperti itu. Kemudian menangis dan tertawa. Kita juga lakukan itu bisa seiring, ya. Kita menangis saat sedih, saat mengalami sesuatu musibah, dan kita tertawa sukacita saat kita mendapatkan keriaan, kegembiraan dan sebagainya. Nah, jadi berpasangan namun tidak bersatu, ya, seperti itu. Dan ada yang berpasangan bisa bersatu. Ada yang tahu? Berpasangan bisa bersatu itu diantaranya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu berpasangan, tetapi bisa bersatu karena bisa saling memberi pengorbanan, berkorban satu yang dengan lain, dengan berikrar janji suci dalam ikatan perkawinan. Contoh seperti itu. Jadi laki-laki dan perempuan itu bisa bersatu. Kemudian ada lagi, ada yang tahu? Ya, kopi dan susu. Kopi dan susu bisa bersatu karena kopi sendiri, susu sendiri bisa saling memahami, bisa saling berkorban dan menjadi kopi susu. Yang satu tadinya warna hitam, yang satu warna putih bisa menjadi coklat. Jadi ada suatu pengorbanan dan bersedia untuk merubah wujud seperti itu. Kemudian pensil dan kertas selalu saling mengikat dan saling berkorban. Contohnya, kertas siap berkorban untuk ditulis seperti itu. Jadi dua hal yang di dunia ini berpasangan dan bisa bersatu seperti itu. Jadi inilah rahasia-rahasia alam yang saya sampaikan di video terdahulu, bahwa banyak yang bisa kita ketemukan namun kita tidak memperhatikannya seperti itu. Kemudian dari perpaduan sifat itu maka timbul pertanyaan, ya. Timbul pertanyaan, ada 6 pertanyaan berikut jawabannya. Ya, ada 6 pertanyaan berikut jawabannya.
Pertanyaan pertama, apa yang paling tajam di dunia? Ada yang tahu? Apa yang paling tajam di dunia? Ya, jawabannya adalah lidah. Jadi jaga lidahmu, jaga lisanmu, karena itu lebih tajam dari pedang, seperti itu. Orang yang sudah sakit hati karena kata-katamu itu tidak akan lupa seumur hidup. Dan harus diingat, bila mana kita ajal menjemput, ada orang yang tidak ikhlas, yang belum memaafkan, itu akan susah nyawa itu meregang dari tubuh kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang paling jauh di dunia ini? Ya, yang paling jauh di dunia ini adalah masa lalu. Jadi masa lalu biar berlalu, bila diingat-ingat akan kembali, seperti itu. Ya. Yang ketiga, apa yang paling besar di dunia? Nah, ini yang saya katakan tadi awal dari pencerahan ini. Ada yang tahu? Ingat? Ya, nafsu. Jadi yang paling besar di dunia ini adalah nafsu, dan nafsu itu musuh kolbu, ya. Dan selalu musuh dari kolbu itu selalu mendominasi yang disebut nafsu, ya. Yang keempat, apa yang paling berat di dunia? Yang paling berat di dunia adalah janji. Ya, maka setiap pejabat yang ada di Indonesia ini disumpah dan janji, tetapi mereka selalu ingkar dari sumpah dan janji jabatan. Jadi itu yang sesungguhnya yang paling berat. Jadi bila Anda sudah muncul kolbu, insya Allah sumpah dan janji itu pasti ditepati. Demikian. Maka dari itu pentingnya kolbu itu ditimbulkan dengan melalui manajemen kolbu. Kemudian yang kelima, apa yang paling ringan di dunia? Yang paling ringan di dunia adalah melupakan Allah SWT. Gimana aja nantilah, Allah kan tidak akan murka. Sesungguhnya Allah itu absolut. Allah itu mutlak. Dan Allah itu murka. Namun Allah sendiri mempunyai 99 sifat Asmaul Husna. Maka dari itu, walaupun Allah itu murka, tapi Allah itu diawali dengan Ya Rahman dan Ya Rahim. Dan juga di samping penuh kasih dan sayang, Allah juga Maha Pemaaf, Ya Al-Anfu. Demikian. Kemudian yang terakhir, yang keenam, apa yang paling dekat? Nah, ini yang paling dekat, ini harus diingat. Karena yang paling dekat ini adalah ya kematian. Jadi kita bisa kapan saja dipanggil Allah SWT. Karena kematian itu atau ajal itu seperti pencuri, datang tiba-tiba tanpa ada petunjuk, seperti itu. Namun sesungguhnya bila mana kita sudah muncul kolbu positif tersebut, yang suci, paling suci di dalam diri kita, insya Allah itu bisa diasah secara khusus. Namun tidak di sini pencerahannya. Demikian. Jadi 6 pertanyaan yang langsung ada jawabannya itu mohon dipahami agar kita tidak tidak sulit untuk memanajemen kolbu tersebut keluar, muncul dari hati yang paling dalam di diri kita. Maka dari itu setiap manusia itu jangan sampai sakit hati, jangan sampai mereka itu ada penyakit yang tidak bisa diobati, karena penyakit hati itu tidak ada dokternya. Penyakit hati itu harus dikeluarkan dulu, baru bisa
diselesaikan atau diobati. Nah, jadi itu nanti ada pencerahan berikutnya. Demikian. Kemudian lagi dengan demikian apa yang saya sampaikan ini adalah dinamika hidup. Dinamika hidup, sehingga di dalam dinamika hidup itu ada manusia yang patut. Nah, Anda semoga menjadi bagian dari manusia yang patut, karena begitu banyak manusia yang berpendidikan tinggi, begitu banyak manusia yang menjadi beruntung mendapat posisi baik di swasta maupun di pemerintahan, namun dia sebenarnya tidak patut. Demikian. Sehingga manusia itu harus menjadi patut. Nah, agar menjadi patut, ya tentunya kembali lagi harus kolbu itu timbul. Dan kolbu itu bisa timbul, bisa juga tenggelam lagi. Sehingga kita bila mana sudah timbul kolbu itu dengan barometernya bahwa orang tersebut mempunyai kepekaan yang tinggi, kemudian orang tersebut juga bisa mengendalikan nafsu, ya. Nah, itu berarti kolbunya sudah muncul seperti itu. Nah, bagi orang yang betul-betul belum tersentuh kolbunya, itu ada 3 ciri diantaranya. 1, pemarah. 2, tidak mau dikritik, dia akan cari pembenaran. Kemudian yang ketiga, ya itu, merasa paling benar, seperti itu. Jadi pentingnya manajemen kolbu ini agar manusia itu bisa sesuai yang dikehendaki Allah SWT. Karena di samping Allah itu memberi amanah di dalam kehidupan ini, Allah juga menghendaki kita selalu seiring dengan kolbu, yang mana kolbu itu adalah potensi yang paling suci di dalam diri, dan yang berlapis-lapis itu kemudian di sisi yang paling dalam itu adalah nurani, ya. Sehingga ke depan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini betul-betul bisa sesuai kepada yang melihat video ini, menjadi manusia-manusia yang mempunyai nurani karena kolbunya sudah timbul, sudah muncul. Tolong yang menyukai video ini di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. NKRI harga mati.